Ustadz Abu Sangkan. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Teman-teman semua yang tergabung di Halaqah Sholat Khusyuk RSUD Kramat Jati bersama Ustadz Abu Sangkan. Alhamdulillah yang ikut tidak hanya dari Rumah Sakit Kramat Jati Ustadz, tapi juga dari umum dan dari rumah sakit lain beserta jajaran suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Kami mohon dibimbing Ustadz dalam bimbingan Ruhani Islam bulanan RSUD Kramat Jati agar kami mampu mengamalkan sabar dan sholat dalam keseharian kami sebagai senjata kami untuk meminta tolong kepada Allah Ustadz. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, takdir apapun pasti baik dari Allah, dan tentu saja sesungguhnya kita diberikan peran masing-masing di bumi ini dengan tugas yang kami emban saat ini di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun di mana saja, dan Allah pun sesungguhnya telah memberikan kami semua cara untuk meminta tolong kepada Allah. Karena itu kami mohon dibimbing rohaninya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Kramat Jati, Dr. Email, dan seluruh para dokter dan staf, kemudian para jamaah yang saya hormati. Insyaallah pagi ini kita akan mencoba menggali kembali seluruh ilmu yang akan kita terapkan setiap saat. Jadi ilmu yang kita terapkan setiap saat itu adalah sholat. Jadi semua ilmu akan terkumpul ada di sini. Bacaan Qur'annya akan dimasukkan di dalam sholat. Tentang ilmu tauhid akan masuk dalam sholat. Tentang makharijul huruf juga akan masuk dalam sholat. Tentang masalah bab doa juga akan masuk dalam sholat. Tentang masalah puji-pujian, penyanjung, mengagungkan Allah, itu akan dimasukkan dalam sholat. Jadi ini kumpulan seluruh ilmu. Yang paling penting ilmu tauhidnya. Kemudian iman, cinta. Nah, di situ akan masukkan semuanya. Yuk kita ambil dulu satu hadis yang sangat populer. Hubbiba alayya an-nisa wat-tib was-shalah. Jadi berkaitan. Ada 3 keadaan hubbiba alayya. Kata Rasulullah, aku diberi rasa cinta dalam diriku adalah mencintai seorang istri yang sangat saya cintai. Jadi kenapa kok hubungannya dengan sholat nih? Bersambung nggak ini? Baik. Kalimat hubbiba, aku diturunkan cinta, aku diberi cinta. Berarti cinta itu tidak mudah, gitu maksudnya. Cinta itu ternyata nggak bisa ku buat cinta kepada seseorang, kecuali aku dicintakan. Kalimat hubbiba, aku dicintakan, aku diberi kekuatan cinta. Maha daya cinta dari Allah. Hubbiba alayya an-nisa, kepada seorang wanita. Makanya apa hubungannya dengan sholat nanti? Ketika kita menikah, pertama kali harapannya semua doa untuk kedua mempelai adalah mudah-mudahan engkau mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di sini baru kita nyambung itu. Mudah-mudahan Allah memberikan sakinah, tenang, sukun, mawaddah, kasih sayang, warahmah, rahmat. Pertama, Allah turunkan sakinah, tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah turunkan sakinah. Nah,
Huwallazi anzala sakinah itu tidak pernah terjadi di luar nikah. Kalimatnya perhatikan. Kalimat huwallazi, dia Allah turunkan rasa tenang. Jadi getaran itu dari Allah. Kalimat hubbiba, aku turunkan cinta. Aku turunkan cinta mengalir ke dalam hati seorang laki dan perempuan itu. Mawaddah, kasih sayang. Kasih sayang cinta yang dalam. Warahmah, rahmat itu getaran. Jadi orang yang selalu bersama dengan suami istrinya, itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah itu apa sih? Warahmah itu, rahmat itu artinya getaran lembut. Di dalam hati itu ada getaran sangat lembut, lunak, tenang. Jadi semuanya artinya tenang. Pertama sakinah, tenang. Tapi sakinah itu, anzala sakinah itu tenang yang berbeda dengan rahmah. Rahmat itu memiliki getaran yang lembut. Di hati yang tadinya keras, hati yang tadinya kacau, itu menjadi sangat pecah. Pecah itu inkisar. Yang tadinya batu, pecah dia. Lalu saya kembali lagi, apa sih cinta yang membedakan antara sebelum nikah dan menikah? Ini yang banyak orang tidak tahu, termasuk kita semuanya ini. Nah, sekarang dibuka di Al-Qur'annya, ada hadisnya, sekarang lihat. Kita punya pengalaman cinta sebelum menikah. Sehingga orang mengatakan saya pacaran, saya lagi ada pendekatan dengan seorang wanita itu. Ada perasaannya? Iya. Perasaan itu bergelora. Dia punya perasaan cinta itu. Ternyata bukan itu yang disebut sakinah. Kenapa? Itu kan di luar nikah, belum ada akad. Tapi nikmat, iya. Yuk kita tarik kepada ayat yang lain. Seorang wanita itu sangat mencintai Yusuf. Walaqad hammat bihi. Artinya kalimat walaqad hammat, sungguh-sungguh Zulaiha itu sangat mencintai. Berarti cinta Zulaiha kepada Yusuf itu sama ketika kita pacaran. Getarannya sama. Di sini ada bedanya nggak nanti getarannya itu? Oke. Tadi ketika pacaran ada rasa cinta. Walaqad hammat bihi. Sungguh perempuan itu sangat mencintai Yusuf. Sekarang kita bandingkan. Mana cinta Zulaiha, getaran cinta kasmarannya Zulaiha dengan Yusuf. Ternyata nggak sama. Yusuf tidak mendapatkan cinta yang seperti cinta Zulaiha kepada Yusuf. Kenapa? Inni akhafullah. Dia hindari. Aku takut sama Allah. Nggak mau saya. Cinta yang kayak kamu tadi, getaran cinta itu bukan dari Allah. Tapi dari nafsumu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'wal fahsya. Sungguh perempuan itu sangat mencintai Yusuf. Dan Yusuf pun demikian jika tidak mendapatkan burhan, cahaya dari Allah. Kadzalika linasrifa anhu su'wal fahsya. Begitulah cara Allah membedakan antara cinta Zulaiha berupa hawa nafsu sama cinta kita belum nikah namanya cinta hawa nafsu yang bergelora dan rasa geloranya itu ada gitu loh. Kasmarannya ada betul seperti Zulaiha. Yusuf tidak demikian. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'wal fahsya. Demikian juga Yusuf jika tidak mendapatkan burhan. Begitulah cara Allah melepaskan cinta hawa nafsu dirubah menjadi cinta ilahi yang diturunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Begitulah turun tiba-tiba sakinah. Sakinah ini nggak sama dengan Zulaiha tadi. Sakinah itu nggak sama ketika masih kita pacaran. Mawaddah itu tidak sama dengan pacaran. Warahmah. Warahmah itu nggak ada dalam pacaran. Tapi huwallazi anzala sakinah. Karena Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah ke dalam hati Yusuf.
Kadzalika linasrifa anhu su'wal fahsya. Begitulah cara Allah melepaskan getaran cinta yang su'wal fahsya. Getaran dari hawa nafsu yang su itu jahat. Bukan dari Allah, tapi dari hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sebab hawa nafsu itu cenderung menguatkan hatinya untuk berbuat yang tidak baik. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Illa ma rahima rabbi. Kecuali Allah berikan rahmat kepada hati Yusuf alaihissalam. Sehingga rahmat itu yang akhirnya menghilangkan su'wal fahsya. Itu pertama. Kenapa nyambung kepada at-tib? Jadi pertama, hubbiba alayya an-nisa wat-tib was-shalah. Nyambung. Yang kedua, at-tib. Tib itu adalah wangi-wangian. Kita bercerita tentang wangi-wangian. Apa hubungannya sholat dengan wangi-wangian? Wangi itu membuat otak kita menjadi sangat tenang. Jadi bukan sekuensial. Tapi betul-betul Allah turun rasa tenang. Pengaruh wangi terhadap mental. Pengaruh wangi terhadap jiwa. Orang menjadi nyaman, tenang, damai. Dua-duanya ini berhubungan dengan sholat. Wanita yang sakinah, mawaddah warahmah, dan wangi. Makanya disunahkan kita berangkat ke masjid harus wangi. Kalau orang tidak tahu apa hubungannya wangi dengan spiritual. Apa hubungannya sholat, kemudian wanita, istri, anak. Yang membuat kita menjadi wusul. Wusul itu nyambung. Nah, ketika hati tenang dari rumah dengan seorang wanita yang kita miliki, kecintaan yang sangat damai, kemudian kita memiliki wangi-wangian yang nyaman, lalu kita berangkat ke sholat dengan wangi yang bersih. Ketika takbir, engkau akan merasakan yang sama. Apa? Ketika Allahu Akbar diturunkan sakinah. Turun. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah. Jadi ketika sakinah turun berdiri, ketika kita berdiri, sakinah. Sakinah itu artinya tenang, yang sangat tenang, yang mengalahkan pacaran tadi. Nyambung ya. Tenang yang tenang tadi akan mengalahkan semua kehidupan dunia ini. Sebab huwallazi, sebab dia Allah turunkan tenang. Tenang dalam hati yang terus menerus. Yang ketika berdiri, sholat. Nabi begitu lamanya berdiri. Ini yang kita bahas hari ini. Terus setelah kita berdiri, di saat kita berdiri tegak, kita mesti melatih hati kita sekarang. Kita mesti latihan. Latihan karena ini bukan sebuah bacaan, sekedar bacaan. Berdiri bukan sekedar berdiri. Melafazkan ayat-ayat Allah bukan sekedar melafazkan. Itu harus muncul dari dalam. Muncul dari keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Harus ada tanda wajilat. Harus ada tanda bergetar. Qulubuhum. Jadi ketika saya berdiri, ada getarannya tidak? Allahu Akbar. Belum ada. Berarti belum sholat. Artinya belum silah. Belum sholat artinya belum silah. Belum nyambung. Sholat silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Sholat itu silatun waliqa'. Waliqa' itu bertemu. Antara hati dan Allah. Bainal mutabatina ini antara dua batin. Maka dia berdiri begini. Saat saya berdiri, sampai dirasakan annal qalba yasiru ilallahi azza wa jal. Sesungguhnya hati itu yasiru. Yasiru itu berjalan. Yasiru, hati itu berjalan, itu terasa. Allahu Akbar. Makanya dilarang kita, hati kita berbelok kiri, belok kanan. Sebab la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal abdi fi salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu.
Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sholat. Jadi Allah menghadapkan wajahnya kepada sang hamba ketika sholat. Saya menghadapkan wajah saya ke hadapan Allah ketika sholat. Dua-duanya menghadapkan wajah dan wajah. Diriku dan diri Allah bertemu. Antara dua batin, bainal mutabatina ini. Nah ini main batin ini. Antara dua batin. Sama, hubungan suami istri itu main batin. Dua batin. Ketemunya cinta dan cinta, ada getaran cinta. Sama, kita dengan Allah juga memiliki rasa cinta. Allah memberikan cinta. Makanya ketika mengucapkan bahasa cinta, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya orang yang cinta yang bisa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena kita selama ini nggak ngerti apa Alhamdulillah itu. Segala puji bagi Allah. Diungkapkan oleh orang beriman. Segala puji bagi Allah. Kalau tidak cinta nggak bisa. Itu sama dengan ini. Dia memuji Allah. Orang yang mencintai, dia pasti ungkapkan dengan saya mencintai. Itu memuji. Orang suka menyanjung-nyanjung, itu juga memuji. Suka mengagung-agungkan, itu namanya cinta. Orang cinta itu memuji, menyanjung, mengagungkan. Orang cinta itu memuji, menyanjung, mengagungkan. Terus begitu, orang cinta. Keluar dari mana kalimat aku mencintai? Aku mencintai. Hubbi ba'alayya. Aku diberi cinta oleh Allah untuk mencintai istriku. Maka aku dikasih cinta. Sehingga saya dikasih rasa nikmat, rasa bahagia bersama istri. Wassalah, aku sangat bahagia. Dikasih cinta kepada Allah. Sehingga Allah mencintaiku. Dikasih cinta yang turun dalam hatiku, maka aku ungkapkan. Saya ungkapkan bentuk kalimat cinta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segalanya engkau ya Allah. Segalanya aku memujimu ya Allah. Aku memujimu dengan segala-galanya. Begitu dia muncul dari batin, tembuslah hati itu ke Allah. Tembuslah hati itu antara dua batin. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin yang membuka, yaitu Allah. Wal mukasyaf, batin sang hamba.